Halo teman wisata. Kali ini kita akan ngebahas tentang film Cook Up a Storm yang rilis tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang sangat terobsesi untuk menjadi seorang koki yang hebat. Sampai akhirnya ia bertemu dan ditantang dengan seorang chef terkenal dari hotel bintang 5. Kira-kira apakah ia berhasil mengalahkannya? Film ini disutradarai oleh Raymond Rip, dibintangi oleh Jung Yong Hwa dan Nicholas Tse. Penasaran kan? Langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Pada awal cerita film, kita akan diperkenalkan dengan sebuah tempat yang bernama Spring Avenue yang ada di Cina. Di tempat itu ada beberapa restoran hebat yang bisa menyajikan makanan yang enak-enak. Salah satunya adalah restoran tradisional yang bernama The Seven dan memiliki koki hebat bernama Sky. Sky dikenal sebagai koki muda yang hebat karena masakannya yang selalu enak dan gak pernah gagal. Restoran itu memiliki sejarah yang cukup panjang karena sudah berdiri sejak lama guys. Gak lama tiba-tiba ada orang yang masuk ke dalam restoran itu dan gak mau mengantri. Sky yang melihat kejadian itu langsung mendatanginya dan menyuruh orang itu untuk mengantri. Tapi orang itu malah marah dan mengatakan kalau bosnya akan membuat restoran besar di depan The Seven. Ia juga mengancam kalau The Seven pasti akan bangkrut karena nggak bisa menandingi restoran bosnya. Sky yang nggak peduli tetap menyuruh orang itu untuk keluar. Di sisi lain ada sebuah acara selamatan untuk kelahiran anak dari seorang kerajaan. Karena acara sangat penting, mereka menyuruh koki terhebat bernama Paul dan pacarnya yang bernama Mayo. Saat keluarga kerajaan mencicipi makanannya, mereka sangat suka dengan masakan Paul. Karena berhasil membuat ratu kerajaan terkesan, atasannya Paul menaikkan jabatannya menjadi koki eksekutif untuk keluarga kerajaan. Tapi nih, Paul malah menolaknya mau mencari tantangan yang baru. Ia mengatakan kalau ia mau pergi ke Cina karena sudah mendapat jabatan untuk menjadi pemimpin sebuah restoran. Pada suatu malam ada seorang pria yang lagi asik nongkrong di Spring Avenue. Ia memberitahu kalau akan ada perubahan baru di sana. Bagi restoran yang udah ada di situ harus bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Jika nggak bisa bertahan, ia akan bangkrut atau malah akan digusur. Keesokan malamnya Sky berniat untuk memberi makan anjing yang ada di dekat restorannya. Tapi tiba-tiba ia teringat dengan masa lalunya saat ia kecil. Waktu itu ia tinggal bersama ayahnya saat menjadi koki yang cukup hebat. Sky yang gagal membuat mie sering diomelin dan diremehin sama ayahnya karena dianggap Sky nggak berbakat jadi koki. Saat itu ayahnya Sky memutuskan untuk pergi dan menitipkan Sky ke sahabatnya yang bernama Seven. Pria yang bernama Seven ini adalah pemilik dari restoran The Seven sekaligus guru memasaknya Sky sampai saat ini guys. Scene berganti pada suatu pagi Paul yang lagi pergi ke sebuah pasar tradisional. Saat ia lagi mencari ikan kerapu ke pedagang ikan, tapi pedagang itu mengatakan kalau ikan yang Paul cari sudah habis. Dan gak lama kemudian Sky ke pedagang ikan itu dan menanyakan ikan yang sama seperti ikan yang Paul cari. Pedagang itu langsung memberikan itu kepada Sky. Paul yang lihat itu pun marah karena pedagang itu sudah berbohong dan gak mau memberikan itu ke dia. Pedagang itu mengatakan ia cuma memberikan itu ke Sky karena cuma Sky yang bisa mengolah ikan itu dengan benar. Paul yang masih gak terima dan penasaran pun langsung bertanya kepada Sky apa yang akan ia buat dengan ikan itu. Akhirnya Sky pun menjelaskan apa yang akan dibuat dengan ikan itu. Karena nggak mau kalah, Paul pun juga menjelaskan apa yang akan dia buat dengan ikan tersebut. Penjual yang bingung dengan mereka akhirnya memutuskan untuk memotong ikan itu dan membagi dua untuk mereka. Beberapa bulan kemudian, restoran yang dipimpin oleh Paul pun akhirnya buka dan bernama Stellar guys. Restoran ini terlihat mewah dan memiliki pelayanan yang sangat sempurna. Saat acara pembukaan restoran itu dimulai, tiba-tiba ada keributan di depan. Dan saat salah satu orang dari Stellar keluar, ternyata Stellar dibangun di depan The Seven. Seorang wanita bernama Mei yang menjadi kepala restoran The Seven ini pun ternyata juga nggak mau kalah guys. Paul yang baru aja pulang dari pasar pun kaget karena ia akan diadu kemampuan masaknya dengan Paul selaku pemimpin chef dari Stellar. Akhirnya mereka berdua pun langsung menunjukkan kemampuannya masing-masing dengan ikan di depan mereka. Pengunjung yang terkesan dengan kemampuan mereka akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan mereka berdua ke sebuah kompetisi memasak internasional guys. Hasil dari kompetisi itu sangat berpengaruh untuk kemajuan restoran The Seven. Setelah kejadian tersebut, beberapa hari kemudian, Paul semakin terkenal dan berhasil diwawancara salah satu stasiun televisi. Paul mengatakan kalau masakan tradisional Cina saat ini masih kuno dan gak bisa beradaptasi dengan kemajuan modern. Sky yang mendengar perkataan Paul itu pun merasa sangat tertantang guys. Beberapa hari setelah Stellar dibuka, semua pengunjung The Seven pun pindah ke Stellar. Keesokan harinya saat pengumuman kompetisi disiarkan, Sky dan Paul terpilih untuk mengikuti kompetisi nasional. Presenter acara itu juga menjelaskan bagi pemenang
kompetisi akan berkesempatan untuk melawan Dewa Masak yang sudah menang 2 kali berturut-turut. Dan ternyata nih Dewa Masak itu adalah ayahnya Sky yang dulu meninggalkannya. Saat Dewa Masak diwawancara, ia ditanya apakah ia kenal dengan Sky karena memiliki marga yang sama yaitu Skyco dan Mountainsco. Mountainsco atau Dewa Masak ini malah mengatakan kalau ia nggak mengenalnya dan nggak ada hubungan apa-apa dengan Sky. Keesokan harinya, Mayo datang ke The Seven untuk memberikan mereka undangan untuk makan malam di Stellar. Pada malam harinya, Mei dan Sky pun datang ke sana. Saat makanan pertama datang, awalnya Sky ngeremehin karena makanannya hanya terlihat seperti telur ceplok. Tapi saat Sky coba, ia kaget karena ternyata makanan itu terbuat dari beberapa buah yang diolah menjadi makanan yang sangat enak. Gak lama makanan kedua pun datang. Sky kesel banget karena mengira kalau Paul lagi memamerkan kemampuannya dalam memasak. Ia pun langsung masuk ke dalam dapur untuk ketemu Paul. Paul pun langsung menantang Sky untuk membuat sebuah hidangan dengan bahan utama daging sapi. Tanpa banyak cincong, Sky pun langsung mengolahnya menjadi makanan yang terlihat enak. Setelah itu Paul pun gak mau kalah dan menghidangkan daging sapi dengan cara modern dan elegan. Saat Paul selesai, Sky mencoba menghirup aroma dari hidangannya dan langsung pergi karena kagum dengan kehebatan Paul. Paul yang mencoba hidangan Sky pun juga merasa kagum dengan rasanya yang enak banget. Saat Sky pulang, ia merenung dan mengingat perkataan Paul yang mengatakan kalau masakan tradisional itu kuno dan gak modern. Dan tiba-tiba gurunya Sky yaitu Seven menelpon dan menyuruh Sky untuk datang ke sebuah tempat. Saat Sky sampai di tempat itu, ia kaget banget karena ngelihat kalau ayahnya juga ada di sana. Seven mengatakan kalau ayahnya Sky sudah kembali, langsung dibantah sama Sky guys. Sky malah mengatakan kalau ia nggak punya ayah dan jika ada ayahnya itu adalah Seven yang sudah merawat dan mengajarinya dari kecil. Tapi ayahnya Sky menjelaskan kalau ia nggak mau membuat Sky menjadi tertekan karena memiliki ayah yang hebat dalam memasak. Sedangkan Sky cuma koki jalanan yang biasa aja. Ayahnya Sky juga menantang Sky untuk membuktikan kemampuan memasaknya dengan cara mengalahkannya di kompetisi nanti. Sky yang merasa tertantang mengatakan kalau suatu saat nanti ayahnya akan menyesal. Beberapa hari kemudian, kompetisi itu akhirnya dimulai. Paul dan Sky langsung masuk ke arena dapur masing-masing. Presenter acara juga mengingatkan lagi kalau pemenang di acara ini akan dikirim ke Macau untuk masuk ke kompetisi internasional. Dan jika menang lagi, ia akan bertanding melawan si Dewa Masak. Gak pakai lama, kompetisi pun dimulai. Sky dan Paul langsung memulai memasak hidangan masing-masing. Di pertandingan kali ini, Sky membuat olahan ayam dengan metode tradisional. Sementara Paul membuat olahan dessert yang cantik dan menarik dengan metode modern. Dan saat tiba di penilaian, para juri pun kagum dengan kedua masakan mereka berdua. Mereka berdua juga mendapatkan nilai yang sama. Karena kompetisi itu harus ada yang menang, ketua juri memutuskan pemenangnya adalah Paul. Karena ia menganggap kalau memasak bukan hanya sekedar enak, melainkan juga harus memiliki seni yang indah. Karena kalah, Sky pun sedih dan langsung pergi. Karena kekalahannya itu mengingat masa lalunya lagi yang dimana saat itu ia sudah putus asa untuk memasak. Tapi gurunya yang bernama Seven terus menyemangatinya dan terus mengajarnya. Keesokan harinya, Sky terlihat nggak datang ke restoran untuk bekerja. Seven, gurunya yang tahu kalau Sky masih sedih, langsung mendatanginya ke sebuah tempat bermain. Gurunya mencoba untuk menghiburnya dengan mengajaknya untuk balapan. Dan akhirnya gurunya pun kalah dengan Sky. Sambil bermain, gurunya juga mengatakan kalau di setiap permainan itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Ia juga bercerita saat dulu masih berkelana, ia bertemu dengan 2 orang biksu cilik yang membawa makanan. Kedua biksu cilik itu pun memberikannya sedikit makanan untuk Seven cicipi. Saat itu Seven mengatakan kalau ada yang salah dengan pembuatan makanan itu. Tapi biksu cilik malah mengatakan kalau yang membuat makanan itu adalah mereka berdua. Mulai dari menanam gandum, memanen, dan sampai membuatnya menjadi roti kukus. Oleh karena itu mereka sangat menghargai makanan yang mereka buat sendiri. Dari situ guru Seven berpesan kepada Sky untuk menghargai setiap makanan yang kita buat. Bukan hanya dari segi cita rasa, melainkan jerih payah dan cinta saat kita membuatnya. Guru Seven juga menyuruh Sky untuk membuang pikiran negatifnya dan menghapus bayang-bayang ayahnya. Di sisi lain, Paul kaget banget karena pemilik Stellar menyuruhnya untuk gak nerusin kompetisi itu. Karena posisi ia akan digantikan dengan Mayo yang mewakili Stellar. Dan ternyata Mayo yang memberitahu rahasia Paul kalau dia ternyata buta rasa guys. Mayo mendekati Paul karena mau mencuri resep rahasianya dan cuma memanfaatkan kemampuan memasaknya Paul. Dan yang lebih ngeselinnya, ternyata Mayo juga sudah berselingkuh dengan si pemilik Stellar. Paul yang gak nyangka itu pun langsung marah dan pergi. Karena galau banget, ia merenung sambil minum-minum kobam.
Tapi nggak lama Sky ngelihat Paul yang lagi sedih dan galau banget. Sky bingung kenapa dia sedih, padahal ia sudah menang dalam kompetisi. Dan akhirnya mereka berdua pun saling curhat guys. Paul mengatakan kalau dewa masak adalah panutannya dalam menjadi chef. Sky juga mengakui kalau dewa masak itu adalah ayahnya. Ia juga menceritakan semua masalah yang ia alami dengan ayahnya. Mereka berdua juga berjanji untuk terus bersemangat dan saling mengakui kemampuannya masing-masing. Scene pun berganti ke pemilik Stellar yang menyuruh Seven untuk menjual restorannya. Tapi nih, Seven gak goyah dan tetap mempertahankan restorannya. Dan gak lama Sky dan Paul pun datang ke tempat itu. Paul mengatakan ke pemilik Stellar kalau ia akan terus mengikuti kompetisi internasional. Ia nggak takut dengan mereka sampai-sampai menyundul kepala pemilik Stellar. Paul juga meminta izin ke Seven kalau ia mau mengajak Sky untuk bergabung di timnya untuk kompetisi nanti. Dan guru Seven pun menyetujui keinginan Paul. Semenjak hari itu Sky dan Paul semakin dekat dan terus berlatih. Sampai akhirnya hari kompetisi internasional telah tiba. Di situ ada beberapa peserta hebat yang mewakili dari berbagai negara, termasuk Mayo yang mewakili Stellar. Kompetisi pun dimulai. Disitulah kemampuan memasak para chef hebat dipertunjukkan. Dan sampai akhirnya singkat cerita Paul dan Sky dinyatakan menjadi pemenang. Para juri sangat terkesan dengan masakan Sky dan Paul yang sangat sempurna. Mereka berdua pun akhirnya seneng banget guys. Gak lama setelah acara kompetisi itu mereka berdua ngobrol bareng. Karena di kompetisi selanjutnya hanya satu orang aja yang boleh, Paul mengalah dan menyuruh Sky untuk duel dengan ayahnya. Karena dia yang punya ambisi untuk mengalahkan ayahnya. Akhirnya pertandingan itu pun tiba guys. Tapi saat itu Sky masih terbayang-bayang dengan masa lalunya. Sampai saat pertandingan itu dimulai, ayahnya sudah mulai memasak, tapi Sky malah masih merenungkan masa lalunya dan bingung memilih masakan apa yang akan ia buat. Dan tiba-tiba ayahnya menyiramkan air kaldu ke wajahnya Sky. Ia menyuruh Sky untuk fokus ke pertandingan. Sky yang sadar pun langsung mulai memasak. Sampai akhirnya pertandingan pun selesai. Terlihat dewa masak atau ayahnya Sky ini membuat hidangan yang sangat indah dan rasanya juga enak menurut juri. Tapi pada saat giliran Sky, ia malah memberikan makanan yang ia buat kepada ayahnya. Ternyata ia memasak mie yang waktu itu gagal pernah membuatnya. Dewa masak pun langsung mencicipi masakan Sky. Tapi Sky langsung pergi dan meninggalkan kompetisi. Sebelum Sky pergi, ayahnya memanggilnya dan memuji masakan yang ia buat. Sky yang melihatnya pun sampai terharu karena ayahnya terlihat sangat suka dan menikmati masakannya. Hingga sampai akhirnya hari berganti dan terlihat restoran The Seven yang semakin ramai pengunjung. Terlebih lagi adanya Paul yang juga ikut turut serta membangun kembali The Seven. Kebersamaan mereka pun semakin kompak dan film pun selesai. Gimana? Menegangkan banget kan guys? Kalian pasti deg-degan banget kan dengan pertarungannya? Oh iya teman wisata, sebelum kita akhiri video kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga untuk tulis di kolom komentar film apa lagi yang mau aku review ke kalian.